Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda MS dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial semester 7, NPM 1702980058. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas kepada Bapak dosen pengampun saya, Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang bertema Hukum Cybercrime. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime, mengenal apa itu cybercrime dan jenis-jenisnya, kejahatan di dunia maya, beserta contoh kasusnya. Istilah cybercrime tersebut belakangan kerap terdengar seiring dengan perkembangannya dunia digital. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Nah, agar semakin mengenal berupa ulasan lebih lengkap tentang pengertian cybercrime dan contoh-contohnya dan jenis-jenisnya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cybercrime terlebih dahulu. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umumnya, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang dimanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi. Setelah saya menjelaskan pengertian dari hukum cybercrime, dan yang kedua ini saya akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, mencuri data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil, karena ada satu pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, siberterorisme. Siberteroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia ini, termasuk di Indonesia. Pasalnya, aktivitas cybercrime komersi kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga ini jenis cybercrime. Berikut, hacker. Nah, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa material atau kepuasan pribadi. Nah, jika memiliki dari kegiatan yang dilakukan hacker, sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuan untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Misalnya nih,
seseorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan orang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Nah, dan yang ketiga ini adalah contoh kasusnya. Contoh kasus dan kronologinya cybercrime. Polda Lampung ringkus penyebaran video hoax pasien COVID-19. Polda Lampung, jajaran Polda Lampung menangkap tersangka 40 tahun pelaku penyebaran video hoax yang isinya seorang pasien 01 terkena virus corona COVID-19 ditangkap Selasa tanggal 24 bulan 3. Motif pelaku hanya ingin memberitahu warga saja lewat media sosial. Dan Kepala Bidang Humas Polda Kombes Zahrwani Pandra mengatakan pelaku ditangkap tim Siber Patrol Subdi V Cybercrime Polda Lampung setelah melakukan patroli media sosial. Pelaku diringkus pada Selasa 24 tanggal bulan 3 2020 kemarin, ujarnya saat ekspos di Krimsul Polda Lampung pada Rabu petang. Cendra mengatakan pelaku warga Jalan Bunga Sepatung, Kelurahan Perumnas Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Menurut dia, pelaku berhasil ditangkap setelah tim Siber Patrol dari Subdit C Cybercrime Polda Lampung melakukan patroli media sosial secara gencar. Saat itu petugas menemukan salah satu postingan video berdurasi 1 menit 30 detik disertai caption pendeta yang terkena COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Video yang diposting dan disebarkan berbagai netizen tersebut telah membuat panik masyarakat di Lampung. Saat itu memang seseorang pasien telah positif mengidap positif COVID-19 yang sedang dirawat diisolasi di Rumah Sakit Abdul Muluk. Postingan video ini sempat membuat masyarakat resah, kata Pendra. Setelah mendapatkan postingan yang tidak benar itu, Pandra mengatakan tim langsung melakukan konfirmasi ke pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menanyakan apakah benar salah satu pasien 01 yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Abdul Muluk tersebut telah meninggal dunia. Dinas Kesehatan Lampung lalu melaporkan bahwa pasien 01 itu baik-baik saja. Setelah mendapatkan jawaban itu, tim langsung bergerak dan mencari keberadaan pelaku, dan pelaku pun berhasil ditemukan, lalu langsung diamankan. Setelah pelaku berhasil diamankan, tim menanyakan maksud dari pelaku melakukan penyebaran video hoax tersebut. Ternyata pelaku menyebarkan video itu tersebut hanya untuk diberitahukan kepada masyarakat, dan video itu sendiri sebar melalui grup WhatsApp di lingkungan RT 11 LK1. Atas perbuatan dari pelaku ini, pihak kepolisian menjeratnya dengan pasal 14 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan dihukum penjara selama 3 tahun. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama itu membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindak cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat
peraturan yang dimaksud ke dalam undang-undang penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindak kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturannya mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegasan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Dan yang kedua, cara penanggulangannya membentuk lembaga penanganan khusus. Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang mengenai persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Jadi itu cara penanggulangan cybercrime. Nah, itulah penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis-jenis kejahatannya, hingga contoh-contoh kasusnya dan cara penanggulangannya. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Dengan mengetahui informasi di atas, semoga Anda lebih waspada sehingga kejahatan yang terjadi di dunia maya ini tidak menimpa Anda sampai kapanpun. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang cybercrime. Apabila ada kurang lebih katanya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi bisaudil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.